Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan. Dari kemarin saya memang membahas tentang khilafatul muslimin, yang bagi saya itu ajaran yang menyimpang. Orang yang kemudian kekeh apalagi beranggapan bahwa mendirikan khilafah itu adalah wajib, itu gak benar. Itu salah. Karena nggak ada aturan baku, sistem baku yang termaktub di dalam Al-Quran ataupun hadis mengenai sistem khilafah. Nggak ada. Bahkan bahasa khilafah pun nggak ada di dalam Al-Quran. Yang ada itu khalifah. Dan menjadi khalifah itu kita, setiap masing-masing manusia menjadi khalifah fil ard. Kalau yang sudah berkeluarga, sebagai seorang suami, Anda menjadi khalifah bagi istri dan anak. Kalau yang belum menikah, Anda menjadi khalifah bagi diri Anda sendiri, bagi mata Anda, tangan Anda, telinga Anda, mulut Anda, kaki Anda. Anda harus memimpin itu semua. Khalifah. Nah, khilafah ini seringkali diidentikan dengan kekuasaan. Khulafaur Rasyidin misalnya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kita coba lihat, apakah kemudian cara memilih masing-masing khalifah dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu sama? Enggak, berbeda kok. Artinya apa? Bahwa itu adalah hasil ijtihad manusia. Ya, menyepakati harus seperti ini, harus seperti ini, harus seperti ini. Ketika Indonesia, hasil kesepakatannya, salah satunya hasil kesepakatan umat Islam, harus menjadikan Pancasila sebagai payung hukum bersama, ya wis gunakan Pancasila. Jadi nggak bertentangan sama sekali. Karena ada yang komentar di sini. Gini nih. Ini yang bicara ini tahu gak sih apa yang dia bicarakan? Jelas saya tahu kok. Kenapa saya bicara? Karena saya tahu. Nggak mungkin saya bicara karena kalau saya nggak tahu, bos. Pernah gak dia berdiskusi sama orang-orang yang dituduhnya salah? Pernah. Saya pernah berdiskusi dengan jamaahnya yang otot ingin mendirikan khilafah. Dia pada akhirnya kan terbawa embel-embel urusan khalifahnya ini. Seolah ini adalah sistem Islam. Padahal ketika saya terangkan, nggak ada aturan baku yang termaktub di dalam hadis, apalagi Al-Quran, mengenai sistem khilafah, nggak ada. Akhirnya dia paham dan sadar. Pernah saya menyadarkan orang-orang yang punya pemahaman itu. Termasuk mungkin ente yang komentar ini. Dibayar berapa sih lo? Katanya saya dibayar. Astagfirullah. Nggak ada yang membayar saya, nggak ada. Oke, memang saya dibayar. Saya dibayar oleh pikiran saya. Saya dibayar oleh hati nurani saya. Selesai, saya dibayar oleh diri saya sendiri. Dibayar oleh pemerintah? Enggak. Enggak ada yang membayar saya, enggak ada. Saya dibayar oleh diri saya sendiri. Lanjut. Ada yang komen lagi nih. Emang kenapa sih dimusuhi? Kan enggak membahayakan. Dia Islam yang menjalankan syariat agama, katanya. Oke. Kita cek apakah benar dia nggak membahayakan. Abdul Qadir Hasan Baraja lahir pada tanggal 10 Agustus 1944 di Taliwang, Sumbawa. Pendiri Ormas Khilafatul Muslimin ini pernah menjadi salah satu tangan kanan Abu Bakar Ba'asyir di pondok pesantren Ngeruki. Catat, membahayakan kira-kira menurut Anda? Kemudian, Baraja pernah dipenjara 2 kali. Pertama, pada tahun 1979 karena berhubungan dengan teror Warman. Kedua, tahun 1985 karena berhubungan dengan kasus bom di Jawa Timur dan Borobudur. Oke, cukup? Membahayakan nggak? Ada lagi. Pasca bebas, Abdul Qadir Hasan Baraja mendirikan Khilafatul Muslimin pada tahun 1979 yang bertujuan untuk melanjutkan kekhalifahan Islam. Kemudian, sama halnya dengan Hizbut Tahrir Indonesia, Khilafatul Muslimin adalah ormas yang mendorong penegakan khilafah yang bertentangan dengan dasar negara Indonesia. Itu kenapa kita tolak. Itu kenapa kita bersuara. Itu kenapa kita kritik. Menurut Anda membahayakan nggak ideologi yang akan mengacak-acak Pancasila? Bagi saya membahayakan. Nggak tahu bagi Anda. Dia bukan ingin menjalankan syariat Islam dengan baik. Enggak.
Dia ingin mengkafir-kafirkan orang di luar daripada dia. Dan ini jelas bertentangan dengan syariat Islam. Lanjut, ada yang komentar gini lagi nih. Islamofobia. Basi ya. Ada orang yang menuduh bahwa kita itu adalah Islamofobia. Bayangkan, kita dianggap Islamofobia. Saya juga padahal orang Islam. Barusan setelah sholat asar saya membuat video ini. Masa saya membenci Islam? Yang itu adalah keyakinan saya, yang saya beriman kepadanya, yang saya menjalankan syariat ajaran agama Islam. Masa saya Islamofobia? Mikir itu. Kalau orang lain yang ngomong, ya itu baru mungkin kita bisa terka-terka bahwa ada Islamofobia. Oh, yang ngomongnya orang Islam, kok saya orang Islam salah satunya. Bukan bentuk daripada kita menghardik ajaran agama kita, bukan, tapi meluruskan ajaran agama. Jangan sampai Islam ini disalahpahami, ya. Jangan sampai agama Islam ini disalahpahami, seolah yang berislam itu A, B, C, D, tidak ada toleransi, tidak ada. Enggak, itu aja sebetulnya. Jadi jangan sampai orang lain melihat Islam itu mengurutkan. Wah, kita ingin menghilangkan citra itunya. Itu bos yang kita upayakan. Jadi bukan Islamofobia, tapi mengembalikan orang Islam. Kita berupaya mengembalikan orang Islam kepada hakikat keislaman. Ya, ini nggak ada Islamofobia, nggak ada. Aneh-aneh saja. Masa orang Islam kok Islamofobia? Mikir itu. Saya orang Islam bos. Lanjut. Ya Allah, semoga melindungi khalifah dari orang yang tidak suka. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya sih berdoanya mudah-mudahan sang khalifah palsu itu ya, Abdul Qadir Hasan Baraza itu disadarkan. Sayang, udah tua. Disadarkan, kembali kepada jalan yang benar. Bahwa apa yang selama ini dia yakini kebenaran, itu sebetulnya kesalahan total. Coba diskusi dengan ulama-ulama yang benar. Jangan Anda ngotot menutup diri dari pemahaman orang lain yang akan masuk. Ini bentuk daripada koreksi. Coba diskusi dengan ulama-ulama. Apakah benar kewajiban kita adalah mendirikan khilafah? Wajib hukumnya. Mana dasarnya? Ini gitu. HTI dibubarkan bos. Yang teriak-teriak ingin mendirikan khilafah. Dibubarkannya salah satunya aspirasinya dari umat Islam kok. Bukan dari orang lain. Khilafatul Muslimin pun sama. Yang menolaknya orang Islam kok. Santai aja. Jangan merasa bahwa yang Islam itu Anda sorangan ya. Anda sendiri. Kita juga Islam. Kemudian ada yang komentar lagi. Ini masuk dari kriminalisasi ulama enggak? Kriminalisasi ulama. Enggak ada kriminalisasi ulama. Orang yang kriminal, dia kemudian memakai jubah ulama, kemudian diciduk, ditangkap oleh aparat kepolisian, itu bukan kriminalisasi ulama. Tetapi memang kriminal yang harus ditangkap, ya, yang harus kemudian diamankan. Nggak ada kriminalisasi ulama. Siapa yang ulama yang dikriminalisasi? Nggak ada. Kalau ada ulama berpakaian berjubah ulama, kemudian diciduk, lihat dia punya kesalahan atau enggak. Kalau punya kesalahan dihukum, ya wajar. Kita negara yang punya hukum, aturan. Ini bukan mengkriminalisasi ulama, karena dianya adalah kriminal, makanya dihukum. Setimpal dengan apa yang dia perbuat. Itu bos, ya. Saya paham, santai, saya paham. Kenapa saya berbicara? Kenapa saya angkat ini? Karena bagi saya ini penting. Karena satu orang yang tetap kekeh, dia berpegangan kepada yang dia yakini adalah kebenaran, padahal kekeliruan, ini dia akan menularkan itu. Dan kita harus berusaha dan berupaya untuk meluruskan. Itu kenapa saya penting untuk ngangkat ini. 1, 2 orang, 3 orang komentar yang bagi saya kurang pas, saya akan lawan di sini. Maksudnya saya akan banding. Saya bisa bertanggung jawab terhadap apa yang saya ucapkan kok. Santai aja. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.